Ayo, bismillah. Subhana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainal wa Karamar wa Usman wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani wa Ghazali wa Syafi'an Nabi Malik Hambali wa Nawawi Rabi Jamil Bukal Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi masyarikil ardi na magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmadi sahabat yang kedam Muhammad Wali Wali Asuri wa Pura Ajmain Kemaila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulum bid-darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 16 ya, 10 baris dari bawah ya kalau sama tuh. Wa tadabburul qiraati ay ta'ammulu ma'aniha ay ijmalan la tafsilan li'annahu yusghiluhu amma huwa bisadadihi wa tadabburu zikri wala budda ay ya'rifa ma'nahu walau biwajhin bihilafil qur'ani fa usiba qari'uhu fa illam ya'rif ma'nahu litta'abbudi bilafzihi kama sarraha bihi Ibnu Hajarin fa innama yataqabbalallahu minas salati biqadril huduri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala asruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Qala Ramli fi umdatir rabi wa aqala bi fathi akhrufihi salasa ay tadabburu intaha wa yahrumu riya'u wa huwa syirkul asgharu kadza fi zawajiri fi salati wa ghairiha kasiyamin wa tasadduqin wa hajjin ila lil hadisi man shalla wa huwa yura'i faqad asyraka wa man shoma wa huwa yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa wa huwa yura'i faqad asyraka. Rawahu Tayalisi kadza fi zawajiri wa qala Sopuri fi nuzhatil majalisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas ittaqu hadza sirqa fa innahu ahfa min dabibin namli. Qila kaifa tankihi wa huwa ahfa min dabibin namli. Qala qulu Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Rawahu Tabrani wa fi riwayati ghairihi yaqulu kulla yaumin salasa marratin intaha. Ya, nah bacaan kita masih lanjutannya di atas, yaitu wayan bagil kudur tuh.
ya sebaiknya dalam kita melaksanakan sholat supaya hati kita ini hadir, ya, artinya ingat ya bahwa kita ini ada ya dalam sholat nih gitu ya. Nah, ya kita ada dalam sholat nih gitu ya. Itu namanya hadir gitu ya. Nah, artinya gitu. Nah, kemudian juga ya khusyuk gitu ya. Ya, gitu khusyuk. Khusyuk tuh antara ya jawarih kita, anggota tubuh kita nih, khusyuk zahir ya. Nah, ya khusyuk batin itu tadi hudur ya, hadir hati kita ingat bahwa kita ini lagi sholat gitu ya. Nah, kalau khusyuk ya zahirnya itu anggota kita nggak banyak bergerak ya gitu ya, itu khusyuk gitu. Jadi dua nih antara hudur dan khusyuk ya di dalam sholat nih gitu ya, karena khusyuk ini adalah merupakan ya sirrun atau ruhus sholat gitu ya. Nah, kemudian juga di sini dikatakan lagi lanjutannya ya, wa tadabburul qiraah ya, supaya hati kita khusyuk ya, kita pikirin ya, kita punya arti bacaan-bacaan yang kita baca nih. Ya, ini kalau kita ngerti, kita tahu ya, ya pikirin gitu ya. Jadi yang kita baca umpama Fatihah ya, zikir ada tuh arti-artinya ya. Nah, secara ya global ya gitu, enggak secara tafsili ya, enggak ada perinci ya gitu. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, nah itu ya terlintas di hati kita bahwa kita nih ya memuji Allah gitu aja gitu ya. Jadi jangan diartikan ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu namanya ya ya menafsirkan apa, menerjemahkan ya, itu menjadi membuat hati kita jadi subul ya, jadi mikirin itu, jadi nggak mikirin sholat. Jadi kita terlintas di hati kita bahwa ya kita sebut ya gitu ya, bismillahirrahmanirrahim ya, Fatihah tuh, nah itu kita memuji Allah dah segitu ya. Nah itu secara ijmali tegurin. Nah kalau kita baca a'udzu ya, berarti kita terlintas bahwa kita minta perlindungan ya kepada Allah gitu ya. Nah gitu ya, jadi bukan jadi terjemahin, bukan ya. Kalau diterjemahin jadi akhirnya ya pikiran kita nggak mikirin sholat, tapi yang kita pikirin ya bacaan-bacaan itu arti gitu ya. Nah itu ya, jadi tadabbur tuh ya, buat jadi ya membawa kekhusyuan ya dalam sholat nih. Ai ta'ammulu ma'aniha, artinya pikirin tuh ya, harus punya artinya ijmalan, secara ijmali, secara global gitu ya. Nah ya, jadi bukan ya terperinci lah tafsilan ya, jangan secara perinci ya, cukup ya dengan ya globalnya aja. Li'annahu yusgiluhu amma bisadadihi amma huwa bisadadihi, karena kalau dengan secara tafsili, secara ya pengertiannya tuh ya yang terperinci, itu akhirnya membuat sibuk kita apa yang lagi kita hadepin ya. Kita sedangkan kita lagi sholat, nah kita mikirin ya bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah akhirnya kan pikiran kemana tuh ya kan gitu ya, jadi nggak ingetin sholat gitu ya, salah. Jadi cukup dengan ya cara global apa tuh secara ininya Fatihah apa ya, Fatihah atau apa tuh ya, bacaan yang kita baca tuh. Nah gitu ya, wa tadabburu zikri, dan juga pikirin di punya zikir nih, bacaan-bacaan zikir kita seperti ya baca tadi apa ya, zikir ya, doa ya iftitah ya gitu ya. Nah itu sih secara global juga tuh. Nah, wala buddha ayya'rifa maknahu, kalau zikir nih itu mesti kita tahu artinya ya. Kalau zikir tuh artinya apa nih zikir ini, nah nanti kita baru ambil kesimpulannya gitu, ini zikir bacaan ini artinya apa. Nah jadi berarti kita udah berzikir menyebut nama Allah, berarti kita ya apa tuh gitu ya. Nah gitu ya, tadabbur zikri ya, zikri. Nah itu mesti maknahu walau biwajihin, sekalipun dari satu sisi ya gitu. Bihilafil Quran, beda dengan Al-Quran ya. Jadi kalau kita nggak tahu artinya tuh, kalau Quran itu katanya fa'usiba qari'uhu, maka diberi pahala ya yang bacanya. Karena kalau Quran tuh, kalau baca Quran itu kita nggak tahu artinya tuh apaan tuh Quran, itu tetap dapat pahala ya, karena Quran itu ya bacaannya itu udah ta'abud ya gitu ya, ta'abud tuh udah jadi nilai ibadat
Jadi kita mau tahu kayak kagak kayak apa. Hanya sebaik-baik itu zikir ya gitu, doa yang kita ambil dari Al-Qur'an. Ya, karena kalau kita baca doa dari Al-Qur'an kita nggak tahu artinya tetap dapat pahala. Ya, itu ya meskipun tuh kita nggak tahu artinya. Ya, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apaan artinya? Kagak, baca Quran aja udah dapat. Ya, pahalanya. Ya, dan juga Allah akan berikan. Ya, karena doa yang kita baca itu Allah yang ajarin, ya, dari itu. Nah, beda dengan doa-doa yang ya dikarang-karang nama ya manusia nih kita orang gitu. Nah, kalau kita nggak tahu tuh artinya nggak ada pahalanya. Ya, zikir atau doa. Ya, doa-doa yang selain daripada Al-Qur'an dan hadis itu mesti kita tahu artinya dari sekalipun enggak secara perinci, secara global dah. Ini doa apaan nih? Gitu. Ya, umpama ada orang ya kasih kita nih doa, baca doa apaan sih? Gitu, ya. Gitu, ya. Nah, buat apaan? Gitu, kita tahu artinya nih gini ya, maksudnya kita nggak tahu tuh artinya, tapi maksud daripada doa itu kita harus tahu gitu ya. Itu kalau doa yang disusun ya oleh ya manusia atau orang gitu ya, bukan dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau di Al-Qur'an dan hadis kita nggak tahu itu ya dapat nilai pahala gitu ya. Nah, artinya zikir maknahu walau wihilafil Qur'an, beda dengan Al-Qur'an, fa usiba qari'uhu, maka diberi pahala tuh si pembacanya, wa illam ya'rif maknahu, sekalipun dia baca tuh Qur'an dia nggak tahu artinya. Ya, kita baca nih Quran ya, kayak kita kan umumnya kita nggak tahu kan, baca aja menyukai kita baca Yasin ya, paling berapa kalimat aja yang kita ya tahu kan, keseluruhannya banyak kan yang kita nggak tahu ya gitu, apalagi surah-surah yang lain tuh ya nggak apa-apa kita baca aja ya, karena Quran tuh ya bahkan Quran tuh ya kita ngelihat aja udah dapat pahala ya, tak usah baca, ngelihat aja. Ya, kita liatin nih Quran gitu, kita buka, kita liatin, udah dapat pahala. Ya, kalau nggak sempet baca, ngeliatin aja dah. Itu, ya kebet-bet aja dah. Itu nyambil Quran nih, kalau bacanya ngantuk. Ya, habis baru baca baru dua baris, 2 ayat. Ya, 3 ayat ngantuk. Kebet-kebet aja dah. Itu, ya. Itu ngeliatin. Udah dapat pahala. Gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan dalam hadis Nabi kata salah satu ya gitu. Salah satu an-nazru ilaihil ibadah tuh ya gitu. Ada 3 macam ya, kita mandang itu dapat ibadat, dapat pahala ya. Nah, ya yang pertama ngelihat Quran. Ya, kita lihat aja dapat pahala ya. Kita lihat Ka'bah. Ya, dapat pahala. Nah, ya ngelihat yang ketiga ngelihat wajah orang tua. Ya, kita liatin muka orang tua kita gitu ya, kalau masih ada ya, kita udah keluar kagak orang tua kita ya, gitu ya, ngeliatinnya tuh ngeliatin ya ibadah, bukan ngeliatin karena kesel ya, kan ngeliatin kan kesel nggak dibagi duit ya, gitu ya, ngeliatin sama abaknya nyaknya diliatin, dipelototin ya, kenapa kesel ya, dosa. Ini ngeliatin kata-kata ya, sayang karena ya kasihan itu ya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira kan gitu ya. Tuh ya 3 macam tuh ya yang Allah berikan tuh, ngelihat aja tuh ya dapat pahala, hampir lagi ya bacanya tuh Quran ya. Jadi kalau baca Quran 1 huruf aja tuh Allah ya udah jadi apa tuh ya, bilang 1 huruf itu adalah 10 kebaikan tuh. Nah, lebih-lebih bulan Ramadan nih ya, kalau bulan Ramadan tuh lebih banyak lagi ya nilainya, karena 1 dibanding 1000 gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau doa zikir tuh kalau bukan dari Al-Qur'an dan hadis, nah itu berarti ya, nah kita harus tahu arti secara global nih gitu ya. Kalau nggak tahu ya berarti kita nggak dapat pahala. Ya, kita baca tuh zikir gitu ya. Nah, artinya gitu ya. Jadi harus tahu tuh katanya gitu ya. Nah, gitu ya. Karena apa tuh Quran tuh kita nggak tahu, jadi lit ta'abudi bilafzihi, karena itu udah dianggap ibadat dalam mengucapinnya. Jadi kita ucapinnya aja udah masuk ibadat ya Al-Qur'an tuh.
Hanya sebaik-baiknya tuh kita baca zikir doa itu apa yang udah ada dalam Al-Quran, ya, karena doa yang kita baca dalam Al-Quran itu adalah Allah langsung yang ngajarin, ya, gitu. Nih kalau mau berdoa begini, kan gitu. Nah itu tuh, ya, diajarin. Nah ya, atau juga dari hadis Nabi, ya, yang Nabi ajarin gitu, ya, kita berdoa nih, meskipun kita nggak tahu artinya, ya, Nabi nih baca doa begini, kan gitu, ya, nah kita baca. Ya, tetap itu dapat pahala gitu ya. Nah, ya. Nah, isi betul ya gitu. Nah, gitu ya, makna hudul ditabut bilamzi kama saraha bihi Ibnu Hajarin sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar katanya. Fa in nama yataqabbalallah wa in nama yataqabbalallahu minas salati bi qadril huduri. Maka sesungguhnya ya, atau hanya saja Allah menerima tuh salatnya seseorang itu dengan kadar ya kehadirannya dia, ya, kehusuan kita. Jadi yang Allah terima tuh nanti salat kita itu bagaimana tuh khusyuknya hati kita, gitu ya. Jadi apa tuh banyaknya gitu ya, yang kita khusyuk dalam salat nih, kita hadir hati tadi, ingat bahwa kita ini dalam salat gitu ya. Nah itu katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fa innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala asruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Ya, ini hadis. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi si hamba, ya, apa sesungguhnya si hamba nih, dia itu salat tidak ditulis tuh buat si hamba tuh, ya, gitu pahalanya tuh sudusuha, ya, 1/6-nya, wala asyruha atau 1/10-nya. Wa in nama yuktabu lil abdi min salatihi, hanya saja yang ditulis buat si hamba itu dari salatnya nih, ma aqala minha, yang dia hadir, yang dia sadar, ya, dia berakal tuh aneh, dia sadar tuh, ya, dari ya salatnya. Gitu ya. Nah, qala Romli, berkata Imam Romli ini fi Umdatur Rabi, di dalam kitabnya Umdatur Rabi, wa aqala bi fathi ahrufi salasah. Kata kalimat tuh aqala, ainnya tuh ain qaf lam itu dengan barisnya fathah semua. Aqala gitu. Apa artinya? Tadabbara. Artinya itu dia tahu, dipikirin gitu ya. Jadi kata Imam Romli itu, kata Rasulullah tuh ma'aqala, artinya yang kita pikirin gitu, artinya yang benar-benar kita tahu bahwa kita ini lagi sholat gitu ya. Jadi yang kalau hati kita nggak hudur kan kita nggak sadar karena mau sholat ya. Yang tahu-tahu kita sholat selesai aja ya, gitu kan ya. Terus sholat jamaah gitu nih, takbir Allahu Akbar, ngikutin imam, tahu-tahu imam assalamualaikum warahmatullahi, udah gitu. Nah yang kita pikirin apaan? Nah itu yang nggak terlintas di hati kita itu ya, bahwa kita ini lagi sholat. Jadi yang Allah tulis itu nanti ya, yang benar-benar kita ingat, kita sadar bahwa kita lagi sholat gitu ya. Nah itu ya gitu. Nah itu ya kata Imam Romli tuh ya, intaha wa yahrumu riya, dan haram ya kita kerjakan tuh ibadat dengan riya. Ya, riya tuh amalun li ajlin nas gitu ya. Kita berbuat tuh karena orang ya, karena pengen dapat nilai pujian orang, itu ya riya tuh. Wa huwa asyirkul asghar, riya ini disebut syirkul asghar ya, syirik yang kecil ya, bukan syirik besar. Kalau syirik besar tuh emang semata-mata kita ya mensekutukan Allah tuh, nggak percaya sama Allah, kita percaya sama sesuatu tuh makhluk ya, gitu tuh namanya syirkul akbar gitu ya. Kalau syirkul asghar, jadi kita tuh ya kepada Allah juga, tapi kita masukin yang lain gitu ya. Jadi kita nih ibadat lillahi ta'ala, sembahyang ya, tapi juga ada juga karena orang kan gitu ya. Kita sembahyang kan lillahi ta'ala ya, kita ibadat, kita ngaji, kita zikir, kita ngapa nih lillahi ta'ala, tapi di samping itu ada terlintas ya nggak enak sama si Ano ya, karena pengen supaya dilihat ya gitu, supaya dikata kita nah gitu ya. Jadi dalam awal ya gitu ya, niat kita tuh awal kita ibadat lillahi ta'ala, tapi dimasukin tuh
ya sesuatu tuh. Itu namanya syirkul asghar. Nah, ya. Ini yang dalam Al-Qur'an tuh ya akhir dari ya surah Kahfi tuh wa man yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, Allah bilang ya wa man kana yarju liqa rabbih, siapa yang pengen bertemu Allah nanti Tuhannya ya falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal soleh. Nah, tapi wala yusyrik, kata Allah jangan israf fi ibadatihi, ya di dalam ibadat nih ya itu kepada Allah tuh ahada, ya kepada sesuatu, kepada seseorang apa gitu ya. Nah itu tuh disebut syirkun juga ya, wala yusyrik tuh artinya jangan ikut sertain ya di dalam kita ibadat pada Allah, jangan ikut sertain tuh yang lain gitu ya. Itu namanya ya syirkul asghar, riya juga ya gitu ya. Tuh ya, jadi di sini katanya nggak boleh itu haram kita riya, wa huwa syirkul asghar kaza fi zawajir. Begitulah yang diterangkan di dalam kitab Az-Zawajir ya Ibnu Hajar. Fi sholati wa ghairiha, dalam melaksanakan sholat atau yang lainnya. Jadi kita sholat nih jangan ya karena orang ya gitu nggak enak sama si anu ya, nggak enak karena ini. Nah itu ya. Jadi dia sembahyang, kita lihat nih kemana, ke musola, ke masjid, jamaah, ya. Ngapa lu ke jamaah ke sono? Nggak enak sih sama, gitu. Itu kan namanya udah, ya musyrik, ya. Nah itu riya, karena tujuannya tuh, ya nggak enak, gitu, ya. Mano seorang, gitu, ya. Nah gitu, ya. Atau juga kita terlintas supaya ya, ditahu orang, dikenal orang, nah itu, ya. Nah, tuh ya gitu tuh. Ya, gitu. Ya, pakot asraka. Ya, ghairiha dan yang lain-lain daripada ibadat nih, lain daripada salat. Seperti mana? Kasih yamin, puasa. Ya, kalau kita puasa nih, ya kalau puasa wajib sih kita nggak ada riya dah. Emang ya puasa yang wajib tuh udah semua. Ya, kerjaan. Ya, tapi ya jangan semata-mata pengen ya orang kata ya kita kuat nih puasa gitu ya. Nah kalau yang wajib tuh emang ya semua rame-rame enggak ya gitu. Nih kalau puasa sunnah nih ya biasanya kan gitu ya, kita puasa sunnah nih. Nah itu ada harapan ya supaya dapat nilai, dapat pujian dari orang gitu ya. Itu riya ya, syirik gitu ya. Nah kasih amin wa tasadduqin atau bersedekah nih ya gitu ya. Kalau sedekah tuh biasanya udah gampang aja kan ya, masukkan kriaan ya, riya tuh ya. Kenapa? Kita kan pengen kalau sedekah tuh orang apa, apalagi karang di apain tuh, dipoto-foto gitu setiap ya di share ya, iya di share itu kayak apa nih gitu. Atau juga tuh kalau mau sedekah dipanggilin orang ya, demonstrasi tuh ya, supaya orang kumpul nih gue mau bagiin ya gitu ya, bagian dipanggilin orang bagiin ya. Nah gitu tuh riya udah ya, sedekah gak ada ya. Yang paling bagus kan kita sedekah kan apa ya, sedekah sir ya, yang Nabi kata layak lamu simaluhu matun piku yamiluhu ya. Kita sedekah yang paling bagus itu ya, la ta'lamu simaluhu, tangan kiri kita tuh nggak tahu apa yang tunfiku yaminuhu, tangan kanan ngasih. Ini tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Artinya ya orang yang sedekat sama kita tuh nggak tahu gitu ya. Itu namanya sir ya. Jadi orang yang dekat nih kan tangan kanan sama tangan kiri kan dekat ya gitu ya, yang selalu berhubungan yang gitu nggak tahu. Nah itu namanya doka sir tuh gitu ya. Nah ya jangan dikasih tahu orang, bilangin gitu ya, di share gitu foto nih ya, bagiin ya gitu, bagiin takjil ya, takjil, bagiin sahur kan gitu tuh ya gitu. Jangan ya, ini zaman sekarang gitu dah ya. Nah, repot tuh ya untuk namanya WhatsApp tuh ya, keikhlasan karena selalu ada apa, ada kamera kan ya, yang selalu tuh tahu-tahu kita nggak tahu nih ya tersebar ya, ada apa gitu ya. Nah gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada niat untuk bawa seperti sih orang lain yang nyebar, ya biarin aja. Iya
kecuali kalau kita pengen minta tuh, iya gitu ya, kita suruhin, gitu. Nah itu emang udah semata-mata ria. Tapi kalau kita gitu ada orang di belakang gitu, kita nggak tahu dia ya di moto di itu ya. Nah kalau yang begitu tuh bukan teman kita orang gitu ya. Nah itu ya gitu. Jadi seperti itu puasa ya, sedekah, wahajin atau haji tuh ya gitu. Haji sih emang kerjaan wajib, emang orang banyak itu emang enggak gituan, tapi niat awalnya mau pergi haji gitu. Ini gue mau pergi haji nih, pergi umrah supaya nah itu ya, supaya orang kata wah haji, orang panggil wah haji, kita pergi umrah supaya kan gitu ya, gitu ya. Nah itu ya, nah itu tuh yang begitu ya. Nah ya, nah lil hadisi ini semua berdasarkan hadis gitu ya. Keharamannya nih ibadat itu riya. Nah mana hadisnya gitu ya, gitu ya, hadis nih. Nah hadisnya man shalla wa huwa yura'i faqad asyraka wa man shoma wa huwa yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa wa huwa yura'i faqad asyraka. Rawahu Tayalisi ya. Rasulullah SAW bersabda nih ya gitu, siapa yang sholat, man sholat, siapa orang yang sholat wa huwa yura'i, sedangkan dia itu riya ya, riya daripada ro'a, lihat, artinya pengen dilihat, pengen diperhatiin orang, pengen dinilai orang, itu namanya riya gitu ya. Yura itu faqad asyraka, sungguhnya dia itu telah isyrak tuh ya, telah berbuat musyrik kepada Allah gitu ya. Nah gitu, waman soma wa huwa yura'i, siapa yang puasa diria gitu ya, faqad asyraka, sungguhnya juga dia isyrak tuh, musyrik. Waman tasaddaqa wa huwa riya'i faqad asyraka, siapa orang yang bersedekah dia itu riya, maka sungguhnya dia itu isyrak gitu ya, musyrik. Rawahu Tayalisi ya, telah meriwayatkan hadis ini Abu Daud At-Tayalisi. Ya, Abu Daud ada dua ya, perawiat hadis, ada Abu Daud atau Tayalisi, ada Abu Daud As-Sajastani gitu ya. Nah, itu ya, hadis tuh ya, yang hadis yang ada kitab itu ya, kalau rawahu Abu Daud itu Abu Daud As-Sajastani ya. Nanti ada Abu Daud atau Tayalisi ya. Abu Daud Tayalisi nih ya, biasanya dia dari ya apa tuh sanad-sanad ya, hadis yang dibahas gitu ya. Nah, kaza fi zawajiri, begitulah yang katakan di dalam kitab Az-Zawajir ya, Ibnu Hajar. Wa qala Sopuri ya, berkata Imam As-Sopuri fi Nuzhatil Majalis, di dalam kitab Nuzhatul Majalis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu hadzas sirqa ya, hati-hatilah kamu, awaslah kamu terhadap kemusyrikan. Fa innahu akhfa min dabi bin namli, maka sesungguhnya kemusyrikan itu ya gitu lebih sunyi, apanya lebih tersembunyi dari jalannya itu semut ya. Semut jalan kan kita nggak dengar, nah begitu. Nah musyrik itu juga ya, di dalam amal kita nih masuk tuh kayak semut ya, dia jalan terus, saya tahu-tahu ya nempel di badan kita, kan nggak kedengeran ya, nggak ketahuan ya gitu ya, tuh ya gitu ya. Nabi kata awas, hati-hati ya kamu di dalam ya ibadat deh, karena kemusyrikan ini lebih halus tuh, lebih tersembunyi dari ya jalannya ya, ini nih ya gitu ya. Nah, jalannya tuh semut katanya Dabi bin Namli itu itu ya. Ya. Nah gitu ya, gitu tuh ya, akhfa min dabi bin namli. Pakila ya, apa maka kila dikatakan nih, para sahabat tanya, kaifa tunkihi ya Rasulullah, bagaimana tuh saya menjauhinnya ya, riya ini ya, sirkun ini gitu, karena lebih sembunyi ya, lebih ya halus dari jalannya semut. Bagaimana? Kan nggak kedengeran, nggak ketahuan. Bagaimana caranya kita? Ya.
Nah ya, wa huwa akhfa min dabibin namli, sedangkan dia tuh isyraq itu, musyrik itu lebih halus dari jalannya ya, semut. Qala, maka jawabnya Rasulullah nih, sahabat nanya, yaitu diajarin nih doa nih. Qala kulu, ya kata Nabi, ucapkanlah oleh kamu, baca nih doa. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Nah, Nabi kata nih, supaya kamu terhindar daripada kemusyrikan nih, yang begini halus jalannya tuh. Nah, baca nih doa gini, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sungguhnya kami berlindung kepada engkau, an nusyrika bika syai'an, kami isyraq kepada engkau ya Allah sesuatu, na'lamuhu, yang kami tahunya. Kita tahu nih bahwa kita berbuat musyrik, artinya kita ibadat ada pengenan ya, nah, terlintas di hati kita tuh pengen dikenal orang, pengen ditahu orang, pengen ini, atau karena nggak enak nggak apa, nah itu kan musyrik namanya gitu ya. Nah gitu ya, na'lamuhu wa nastaghfiruka liman la na'lamuhu, dan kami minta ampun kepada engkau ya Allah ya, sesuatu yang kami tidak tahunya ya, yang kita nggak tahu, yang kita tahu kita minta supaya ya dilindungi sama Allah tuh ya gitu. Nah ya, yang kita nggak tahu supaya Allah ampunin tuh, karena kita nggak merasa ya gitu bahwa kita ini berbuat suatu ibadat tuh kepada untuk tujuan yang lain, padahal ada lintasan di hati kita gitu ya itu. Nah itu yang kadang kita nggak tak tahu tuh, tahu-tahu ya nyelip aja gitu ya suatu ya ibadat tuh. Nah ini yang dikatakan ya musyrik syirkul khafi ya, kemusyrikan yang tersembunyi gitu ya. Rawahut Tabarani, ini hadis riwayat Imam Tabarani. Wa fi riwayati ghairihi, dalam riwayat yang lainnya nih itu mengatakan kulla yaumin salasa marratin, baca setiap hari 3 kali. Ya, jadi kita baca tuh Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Gitu ya, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa astaghfiruka lima la na'lamuhu. Gitu ya. Nah, sampai 3 kali tuh Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Gitu ya. Jadi kita minta perlindungan pada Allah, yaitu ya dari kemusyrikan yang kita tahu ya, dan juga kita minta ampun ya kemusyrikan yang kita nggak tahu, artinya yang kita kerjain tuh emang benar-benar kita musyrik gitu, atau juga nggak tahu tuh bahwa itu musyrik gitu ya. Nah tuh ya, ini diajarin sama Nabi doa, baca katanya 3 kali kita baca supaya kita terhindar dari ya perbuatan nih kemusyrikan. Karena dalam ibadat nih kalau ada seperti ini berarti batal pahala kita, nggak ada sama sekali dapat pahala tuh gitu ya. Intaha tuh ya gitu. Apa tuh yang dikatakan riya ya tadi sono, ini jawaban apa definisinya ya gitu. Nah itu ya, jadi wayah rumur riya, haram riya. Apaan tuh riya? Nah di sini wahuwal amalu li ajlin nas. Yang dikatakan riya yaitu kita beribadat, kita beramal karena orang. Ya, artinya karena orang tuh supaya dinilai orang, dilihat orang, ya, diperhatiin orang gitu, ya, atau nggak enak sama orang gitu, ya. Nah ya gitu, nggak enak sama si Ano ya, karena si Ano ada si Ano kan gitu ya, ria tuh ya. Umpama kan ria yang kita nggak sadarin kan biasanya gitu, umpama ada seorang yang dimuliain dah
ya kayak Habib atau Ustadz ada datang ya gitu sembahyang di mana nih di masjid di musola tahu kita biasa ini kan kita nggak sadarin kita datang kita masuk kita deketin tuh sembahyangnya ya paling apa Cep kan gitu ini kemarin kagak ada dia ya biasa aja ya disuruh disap apa tuh ya disap depan aja begitu ada Habib ya ada Ustadz atau ada ya pejabat dah gitu nah sono tuh maju disap depan nah itu kan yang kita nggak tahu tuh kan enggak gua nggak riak gitu nah itu loh gitu nah itu yang isok yang kita nggak tahu kita ke depan tuh sono paranin nah itu kan ada terlintas di hati kita supaya apa gitu ya ya kalau kagak ada dia kagak tuh ya tuh musyrik juga gitu ya ada yang kita hormatin gitu kan ya nah kita lagi duduk biasa aja begitu ada orang yang gini duduknya dirapiin ngapa tuh tuh itu nah ada gitu nah tuh ya jadi kalau semata-mata nih kita dari awalnya nih kita tuh ibadat emang supaya dipuji dinilai sama orang itu berarti tuh ya riya yang mutlak gitu ya kalau yang tadi kemasukan tuh riyanya itu ya hanya kerjaan kita tuh ibadat kita awalnya kan ikhlas gitu tahu-tahu ya begitu datang ada orang yang dihormatin ya kita deketin sono nah itu kan kemasukan itu ya takzim gitu kita hormat nah iya kan gitu ya meskipun kita takzim gitu takzim ya udah tapi ya nah udah habis cium tangan apa ya kayak jalan situ ngapa nah tuh ya nah tuh itu yang dikatakan tuh riya yaitu wal amalu li'ajlinnas ya nah ai arya warya'u huwa iqaul qurbi qurbati liqasdin nasi yaitu yang dikatakan riya yaitu melaksanakan suatu ibadat ya al-qurba ya kedua ibadat tuh ya gitu liqasdin nas dengan tujuan kepada manusia artinya supaya dapat ya perhatian penilaian tuh manusia makaraja ghairul qurbati tapi keluar daripada kalau yang bukan ibadat itu kita untuk karena orang nggak apa-apa nggak riya ya kalau bukan ibadat nih kalau ibadat nih riya nah seperti apa nih yang bukannya ibadat kata jamuli bil libasi wa nahwihi seperti kita pakai pakaian yang bagus tuh ya karena ya ada orang ya nyambut ya ada nyambut tamu nyambut ya siapa tuh pejabat atau apa nah kita pakai pakaian yang cakep gitu atau kita mau sholat berjamaah nih ya ke masjid ya gitu nah lebih Jumat nih ya gitu mau ke masjid pakai ya yang cakep itu nggak riak enggak ya kalau di rumah kok yang biasa aja ya nggak apa-apa gitu ya kita di rumah nih ya pakai pakaian ya biasa aja begitu mau Jumat mau ya nyambut ada apa nih mau maulid atau apa nah pakai yang cakepan dah yang gitu nah itu nggak termasuk riya gitu ya gitu ya tuh ya bukannya namanya ibadat ya gitu itu pakaian hiasan gitu ya nah itu libas wanahwihi dan umpama pakaian yang lain dah apaan lah gitu ya nah kita rapiin apa semua nih itu ya bukannya riya gitu itu mau ada tamu ngapa dibersihin dah tuh ya ini gitu ya kemarin kagak ada agak biasa aja gitu ya nah itu yang itu nggak apa-apa tuh ya nggak termasuk riya gitu ya nah pala riya apihi ya itu nggak termasuk riya kalau seperti itu kaza ittihafil muridi begitulah yang dijelaskan dalam kitab Ittihaful Murid li Syekh Abdus Salam Al-Laqani yaitu karangan Syekh ya Abdus Salam Al-Laqani itu nah itu ya nah ini berdasarkan dalil wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasulullah sallam iza aradal khuruja ala ashabihi yanzuru fil mir'ati wa yusawwi imamatahu wa sa'rahu gitu ya ini berdasarkan hadis karena apa sungguhnya Rasulullah tuh apabila dia mau keluar tuh ketemu dengan para sahabatnya nih gitu ya
Itu Rasulullah yanzuru fil mir'ah. Rasulullah ngaca dulu. Ya, gitu ya, di ngaca. Mir'ah tuh cermin. Ya, jadi dia mau keluar nih ngaca dulu. Ya, jangan sampai ada cemong kan. Gitu ya. Nah, ya di ngaci dah. Ya, kita mau ke masjid, mau ke mana, jalan, ya, mau ngaji, ya gitu ya. Nah, ngaca dulu gitu ya. Nah, ya, ada cemong enggak, ada apa enggak gitu ya. Nah, pakai tuh Rasulullah begitu tuh. Ya, fil mir'ah. Wa yusawi imamatahu, dan dirapiin, ya, diratain, disamain tuh dipunya imamahnya, sorbannya, ya, dirapiin dulu sorbannya biar cakep, biar rapi begitu, ya. Nah, gitu tuh Rasulullah tuh. Nah, gitu ya. Imamatahu, nah wasa'rahu, ya, dan juga rambutnya nyisir dulu. Ya, Rasulullah tuh kalau mau keluar gitu. Ya, karena Rasulullah tuh selalu nggak lepas tuh sama sisir. Ya, Rasulullah. Ya, gitu. Ya, sisir tuh. Ya, sisir. Ini dalam hadis, ya, dalam hadis yang dhaif atau hadis apa dibilang al-mustu yuzhibul ham. Ya, gitu. Sisir itu dapat ngilangin rasa bingung. Ya, orang kan kalau rapi gitu masih bingung kan. Kalau acak-acakan kan rambutnya acak-acakan pasti nih orang lagi pikiran nih kan gitu. Banyak pikirannya nih lagi ruwet gitu kan. Nah, kalau apa tuh kalau dicakep kan rapi cap gitu. Gimana? Kayak minyak wangi. Nabi selalu yudahin tuh, rambutnya selalu diminyakin. Gitu. Ya, yang tancu. Ya, nyisir. Zaman dulu kan kayak tancu tuh. Kan gitu. Ya. Iya, dan tancu, lavender, dan dulu tuh minyak wangi, mending tancu sewu itu belinya pakainya ketengan, Cep. Iya, kayak plastik lidah, radit itu ya dulu, ya, 5 perak kau udah apa gitu, ya. Ah, kena, ya, sada jaket. Iya, saya rapi gitu, baunya wangi kan, ya. Itu, ntar rambutnya dicatok gitu, kayak gitu kan, besi itu, ya, itu, ya di saya jambul. Gitu ya, dikeritingin jambul itu kan gitu ya, di lampu gas tuh ya, gitu. Iya, di lampu gas taruh tuh ya, entar apa tuh sendok atau apaan itu ya, denda ya. Gitu. Ya, anak muda dulu. Jangan dulu gitu. Gitu ya, kayak rapi gitu. Ya, Nabi tuh selalu nggak lepas tuh sisir. Ya, Nabi gitu tuh udah hadis tuh gitu. Al-mustu yuzhibul ham. Ya, sisir itu dapat ngilangin rasa bingung. Kan orang kalau rapi dinyisir di jalan kan, ya, pede kan ya. Ya, jalan, ya. Gitu, masa rapi begitu. Ya, bingung, kayak kan tuh cakep gitu ya. Ya, Rasulullah tuh kalau habis wudu nyisir dulu lihatnya gitu ya. Itu. Nah, ini enggak termasuk apa kan ya, kita ketemu orang tuh ya, jangan ya udah baju kita lecek apa semua gitu, jangan gitu ya. Jadi biar rapi ya, kayak Abu Bakar Siddiq tuh ya, Abu Bakar Siddiq tuh selalu tuh dia pakaiannya tuh rapi terus ya, gitu, teriskaan apa gitu, bagus ya, pakaiannya gitu. Kayaknya ada sahabat ya Rasulullah, apa Abu Bakar tuh, Abu Bakar Siddiq emang nggak sombong tuh begitu, ya. Dia kalau selalu pakai pakaiannya tuh, ya, yang cakep-cakep, gitu. Nah, jawab Rasulullah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Abu Bakar Siddiq tuh nggak sombong, nggak ria, gitu. Kenapa? Allah suka kepada yang cakep-cakep. Allah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cakep, suka sama yang cakep. Ya, bahkan dalam hadis yang lain kata Allah benci tuh kepada sesuatu tuh yang jelek-jelek. Ya, baik pakaian kayak apa gitu. Ya. Nah, tuh ya. Allah senang tuh yang cakep-cakep, yang bagus gitu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan yang jelek gitu. Ya. Ya, Allah nggak suka, nggak demen gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, itu kalau ahli tasawuf kok pakaiannya pada cumpang-camping pada gitu. Nah, itu lain lagi dah. Gitu. Ya, jangan samain nama kita. Karena kalau orang-orangnya seperti itu, dia ngurusin hatinya. Itu ya.
ngurusin hatinya. Itu ulama-ulama kalau yang itu tuh orang-orang ahli tasawuf tuh, para aulia-aulia tuh nggak ada bajunya yang cakep-cakep. Bajunya ya jelek-jelek gitu, ya nggak ada yang cakep-cakep di mereka gitu, ya. Nah dia lain dah tuh kalau yang begitu. Kalau orang model kita nggak boleh begitu, ya gitu. Ya Uwais Al-Qarni itu waktu ada ketemu tuh si ya nah, siapa tuh ya seorang wali juga aulia illah itu ketemu sama dia. Ya ketemu ya bilang seorang nih yang ketemu sama dia nih si Uwais Al-Qarni bilang ya alangkah bagusnya indahnya ya kalau kita bisa ketemu seperti ini gitu ya, kalau bisa tuh tiap hari kita begini nih kumpul katanya gitu. Apa jawab Uwais Al-Qarni? Ya kalau saya sih katanya kalau Uwais Al-Qarni sekarang kita ketemu, sekarang juga kita berpisah ya, jadi sekarang ketemu udah nih berarti awal pertemuan kita dan akhir pertemuan kita. Nah ya nggak pengen dia ketemu, kenapa dia ya mengkhawatirkan tuh ya kalau kita ketemu begini bisa jadi tazayun gitu ya, dianggapnya tuh kita ya nah harus mesti begini gitu ya. Nah gitu kalau Uwais Al-Qarni tuh ya para aulia Allah tuh ya yang begitu lain gitu. Nah kalau orang yang model-model kayak kita nah itu dianjurin gitu ya, pakai pakaian yang cakep-cakep apa semua. Kalau dia tuh nggak sempet tuh pikirin ya zahirnya, nah dia yang dipikirin batinnya kalau orang seperti itu gitu. Nah kalau kita kan batin juga kagak ya pikirin gitu, zahir kagak juga ya, dua-duanya jelek ya, jadi biar batin kagak asal zahirnya dah gitu, dia cakep apa tuh ya. Jadi Rasulullah tuh iza aradal khuruja ala ashabihi yanzuru fil mir'ah, dilihat tuh ke kaca cermin ya gitu ya. Wa yusawi imamatahu, din dilurusin dirapiin ya, dipunya sorbannya, wa sa'rahu dan rambutnya. Ya pasa alathu Aisyatu, kemudian Siti Aisyah istrinya nanya kepada Rasulullah nih, Rasulullah ngapa kok ngaca nyisir ya gitu rapi-rapi begitu. Nah itu emang nggak riak tuh begitu karena ada orang gitu ya. Nah ya apa jawab Rasulullah gitu ya. Nah radhiyallahu anha anzalika faqala, jawab Rasulullah, innallaha ta'ala yuhibbu lil abdi ayyatazayyana li ikhwanihi. Ya kata Rasulullah nih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang, suka, demen kepada si hamba yang dia itu berhias untuk ketemu ya temennya gitu. Jadi kalau kita mau ketemu teman apa gitu, nah rapi dulu ya, biar rapi. Mau kemana nih? Ini mau kondangan kan rapi kan gitu kan Cap ya. Ya kita mau kondangan ketemu orang kan yang gitu, nah pakai dah yang cakep, yang apanya gitu, nggak apa-apa ya gitu, nggak riak enggak gitu ya. Nah kayak rapi, jangan mau kondangan ya bajunya lecek gitu ya. Nah ya biar cakep gitu ya, ketemu orang tuh tazayun ya. Nah ini ya dalil tuh ya, jadi enggak ya berarti ini ya bukan suatu ya kerjaan tuh ibadat di luar ibadat gitu ya. Jadi kalau di luar ibadat tuh ya, nah kita tuh karena orang ya, kita pakai karena orang gitu, nah itu enggak jadi ya, enggak jadi termasuk riya gitu ya. Nah ya apalagi kita niat mentakzim ya untuk menghormatin gitu, atau juga kita niat kita pakai baju yang cakep supaya jadi jangan orang jadi ya ghibah kepada kita kan gitu kan. Kalau kita pakai baju yang jelek ntar orang kan pada ngomongin kan, jadi ghibah kan ya gitu ya. Itu si Ano tuh gitu ya, ya bajunya ya, nah kan dia ngomongin dia sama temennya, iya sampai lagi ya, duitnya banyak gitu ya, duitnya banyak bajunya ya gitu ya, kan itu jadi ghibah. Jadi ghibah itu kan menceritakan apa yang ada pada orang itu ya. Kalau orang itu tahu kan dikesel kan gitu, diceritain. Hanya kita jadi jangan sampai orang itu berbuat dosa karena kita. Itu juga punya sifat syafaqah namanya ya. Syafaqah tuh artinya sayang ya gitu, kesian sama teman kita, jangan sampai dia berbuat dosa dengan sebab kita
itu ya, itu sapakah gitu ya. Tuh, ya. Jadi Nabi nih ya dengan itu. Jadi yang dikatakan riya itu li ajlin nas itu di dalam ibadat gitu ya. Kalau luar ibadat itu enggak gitu ya, enggak termasuk. Nah, ini berdasarkan dalil hadis nih Nabi bilang tuh ya. Nah, gitu ya. Ayat azayyana li ikhwanihi itu ya. Iza kharaja ilaihim gitu, innallaha sungguhnya Allah itu yuhibbul lil abdi ayatazayyana li ikhwanihi ya. Sungguhnya Allah tuh suka kepada si hamba berkias untuk temannya, saudaranya. Iza kharaja ilaihim apabila dia keluar ya kepada mereka tuh teman. Wa ammat tafahuru fahuwa mazmumun. Adapun ya berbangga-bangga tuh ya, kita bermegah-megah tuh dengan pakaian yang cakep gitu, yang bagus, itu tercela, nggak boleh, itu termasuk sombong. Wah, kita pakai nih biar apa tuh, wah, sombong kita. Jadi gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Kalau ini kan hanya buat hormatin, kita mau ketemu temen nih ya biar rapi dah kan gitu ya, kan enak. Nah kalau kita bangga kan gitu ya, nah itu nggak misalnya kita mau ketemu orang nih, orangnya tertentu gitu, kalau orang biasa kita jelekan orangnya ini nggak apa-apa ya kan, kita sesuaiin kan yang Nabi kata anzilin nas manazilahum ya, dudukin tuh orang di tempatnya. Jadi kalau orang itu emang sesuai ya biasa-biasa aja ya kita biasa aja gitu. Nah kalau orang yang apa yang lain ya mesti kita bedain. Kalau yang si Ano ya gitu cakepan, kalau yang dia biasa aja. Lah kan sesuai. Gitunya Nabi kata anzilin nas mana izalahum gitu. Ya, masa kalau pejabat datang kita pakai kaos oblong aja. Ya, enggak sesuai. Kan gitu ya, gitu ada pejabat nih, Pak Lurah mau datang, ya, mesti kita nyambutnya pakai kaos oblong, kan nggak sesuai. Nah, pakai dah, ya, yang cakepan, gitu. Nah, kalau kita aja sih temen, ya, Pak RT datang, gitu, ya, Hakim datang ke rumah Lecep gitu, lo pakai kaos oblong, ya udah nggak apa-apa, ya temen, memang tiap hari ketemu, kan gitu datang itu. Hakim kan kalau datang ke rumah lo kan namu. Iya, nah lu pakai kaos oblong gitu gimana? Ya udah, masa lu rapi dulu pakai jas gitu. Gitu. Nah, Hakim kan bingung. Gitu. Ngapa Cep lu kok gua datang lu pakai jas gitu. Ya enggak biasa aja. Nah, kalau Pak Lurah yang datang gitu, ya bedain gitu. Gitu. Lu anzilin nas mana? Zilahum kata Nabi ya. Dudukin orang, ini kita tempatin tuh orang sesuai dengan kedudukan dia gitu ya. Nah, itu ya gitu. Ya kalau tapahur nih nggak boleh, artinya kita sombong tuh. Ya, gitu ya, dengan pakaian nih kita cakep-cakep bagus, sombong nih, kita zohirin kepada orang ya bahwa kita nih tuh ya orang yang banyak punya duit atau apa gitu ya, itu nggak boleh kita ya. Itu mazmumun katanya, manhiyun anhu dilarang tuh ya, nggak boleh gitu. Wa huwa qad yakunu bil mal. Terkadang kita tuh ya gitu ya tapahur ini dengan harta. Ya, kita banyak duit tuh, kita bangga-bangga, kita zahirin, kita nonjolin ya gitu bahwa kita ini orang yang banyak punya duit gitu ya, nggak boleh ya gitu ya. Nah kalau emang kita banyak punya duit, nah orang teman kita datang atau gitu, nah kita sambut dengan apa tuh ya, dengan yang sesuai sama dia gitu ya. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Tuh ya, terkadang katanya bil mal. Waqad yakunu bil abai, terkadang juga orang bangga-bangga tuh dengan bapaknya ya, artinya dengan keturunan gitu ya, abak gue nih siapa gitu ya, kan gitu, abaknya pejabat ya, abaknya ya kiai kan gitu ya, gimana Pak. Nah itu namanya tafakhur, nggak boleh ya, gitu ya. Nah nggak boleh tuh tafakhur bil ansab ya, dengan keturunan itu ya, karena kita nih keturunan darah hijau kan gitu. Kan gitu. Nah ya kita bangga nih gue nih gitu ya. Nah itu ya. Nah itu ya gitu tuh ya, bil mal ya, waqad bil aba, waqad yakunu bil ibadah. Terkadang juga orang bangga dengan ibadat. Nah itu juga nggak boleh, karena dia rajin apa tuh ya, baca Quran, zikir ya. Subuhnya di asal ya? Sholat subuhnya di asal iya gitu. Jangan di musola.
Karena dipecat di musola. Ngambek. Nah, ya, bil ibadah. Nah, wa kulluhu mazmumun qabihun. Semua itu kalau bangga-bangga tuh dengan harta, dengan keturunan, ya, dengan ibadat itu semua ya tercela, nggak boleh gitu, ya. Nah, ya, jadi kita nih bukannya tujuannya tuh ya berbangga-bangga tuh menonjolin ya, nah, kekayaan kita, ya, kebesaran kita, kerajinan kita dalam ibadat, nah itu nggak boleh, ya. Kalau nggak ada tujuan itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi contohnya kayak Abu Bakar kan, dia selalu tuh nggak pernah pakai pakaian yang jelek-jelek, ya. Meskipun dia orang kaya, gitu, ya. Itu dia orang kaya, gitu Abu Bakar tuh, tapi tetap itu dia gitu, ya. Nah, ya bukan dinonjolin kekayaannya, bukan, ya. Emang dia nyesuaiin, ya. Kan kalau orang kaya dipakai pakaian jelek orang katain juga kan, Hah? Nah iya, nanya nyesuaiin karena dia orang kaya. Gitu ya. Nah, orang miskin pakai pakaian yang cakep orang katain juga, Cep. Ya iya. Nah, orang miskin ya, dia pakai baju cakep gitu. Nah, orang kata di mana lu? Lu dari kapan lu nggak bakal kuat beli kan? Gitu. Ya. Ya. Ya, iya gitu. Iya, nah gitu. Ya, lu pakai kain siapa tuh, Cep? Kan gitu. Ya, nggak sesuai dah gitu ya. Tuh ya. Nah, gitu ya, wanhyun tuh ya, gitu ya. Tafakur tuh ya, bil ibadah kullu mazmumun qabihun kaza fisuluki fi milkil muluki. Itulah yang disebut di dalam kitab ya suluk ya ila milkil muluk ya, gitu. Waqala Syekh Abdul Salam Al-Laqani, berkata Syekh Ibnu Abdul Salam nih dalam ya Al-Laqani, ar-riya'u kismani. Riya itu ada dua bagian. Riya'un khalis, ya, seperti riya yang murni. Emang benar-benar nih riya gitu, murni ya, khalis. Ka'alla yaf'alal qurba illan nasi, ya, lin nasi, seperti dia tidak berbuat satu ibadat kecuali ya buat orang. Artinya dia ngerjain itu ibadat karena orang, supaya nih orang puji, orang nilai, orang lihat gitu. Nah itu kalau nggak ada orang, dia nggak kerjain. Gitu. Ini kayak orang munafik nih, yura'unan nas gitu kan. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, yura'unan nas itu. Mereka tuh kalau sembahyang ya kalau nggak ada orang segen-segenan. Tapi kalau begitu ada orang, oh rajin. Itu ya semangat. Ada orang aja, orang banyak, wah wayang sunat, apa rajin. Kalau nggak ada orang, ya, itu kalau niatnya seperti itu, nah itu benar-benar ya munafik tuh, ya riya tuh, gitu ya, riya khalis tuh namanya, ya yang murni. Ka'alla yaf'alal qurba illa linnas. Wariya'u syirkin, ada lagi riya syirik, ya. Ka'ayyab alaha lillah, seperti dia kerjakan untuk ibadat karena Allah Ta'ala, walin nasi, dan juga karena orang. Nah itu musyrik namanya, israf, ya, nyampur, ngikut, ya, kita lillahi Ta'ala, artinya di samping itu karena ada sesuatu, ya, gitu ya, kita ibadat nih, kita tarawih, ya, di tempat kenapa? Karena ada kan gitu. Ya gitu ya, kita nggak mau di sini ya karena apa, karena sono ada, nah gitu ya, nah itu jam gitu tuh nih namanya riya isyraq tuh. Ka'ayyab ala halilnas yab ala halillahi walin nasi, dikerjakan ibadat tuh karena Allah dan juga karena orang tuh. Wa huwa akhfa minal awwali, ini riya yang seperti ini lebih tersembunyi ya, lebih halus ya dari yang pertama. Kalau yang pertama emang benar-benar jelas-jelasan dah itu ya, dia nggak mau kerjain tuh ibadat itu kalau nggak ada orang, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nilai. Nah gitu. Nah kalau ini dia kerjakan tapi ya terlintas ya pengen ya dilihat orang atau dinilai orang gitu atau lainnya dah gitu tentunya. Inilah yang dikatakan akhfa katanya minal awal. Wa yakhrumu ijma'an, haram secara ijma' ulama nih mengatakan nih dua-duanya juga
haram ya. Jadi riya yang khalis, yang murni, dan riya yang israf nih. Ya, jangan sampai ya kita beribadat ini ada embel yang lainnya. Udah lillahi ta'ala dah gitu ya. Ya kemarin yang paling tinggi kan kalau kita ibadat tuh lillahi ta'ala aja dah. Ya, ngarepin pahala atau jauh daripada apa tuh azab kan kemarin kan nggak boleh kan? Niat kasih jangan. Itu ya kemarin suruh kan kalau kita ya yang namanya ibadat tuh lillahi ta'ala tuh, jadi nggak ada tuh niat supaya dapat pahala, supaya masuk surga, agak udah tuh yang murni bener tuh ikhlas kita adalah lillahi ta'ala gitu ya. Nah itu ya gitu. Nah ya, nah tuh ya ijma'an tuh intaha. Nah bisa tuh ya nih kerjaan ya sholat nih ibadat gitu. Jadi dari awal tuh ibadat kita tuh ya di sini diingetin supaya jangan sampai ya ada riya ya, dan juga usahain ya dalam ibadat kita ini ya baik sholat atau yang lainnya itu dengan hudurul qalbi dan juga dengan khusyuk gitu ya. Kita sholat biar benar kita hudur, hati kita tuh ada di situ ya. Nah juga khusyuk ya, nggak banyak bergerak, nggak banyak ya iltifat nengok sunuk kemari gitu, itu namanya khusyuk anggota ya. Nah begitu juga kita baca Quran, zikir gitu ya, biar khusyuk juga ya. Jadi kalau kita baca Quran nih pikiran kita ya ke situ dah gitu. Itu susah kan itu kita minta ampun sama Allah diampun. Hah? Di situ susah tuh reaksi tuh. Iya terus? Kita minta ampun dari kita mau. Ya minta ampun sama Allah. Ya itu kan karena itu pengaruh daripada apa tuh? Pengaruh daripada setan dan apa tuh bisikan-bisikan hawa nafsu kan. Jadi susah tuh. Ya iya. Nah itu kita berusahanya tadi diajarin doanya menabi kan supaya gitu ya, supaya jangan sampai ya kita kena tuh ya penyakit seperti itu. Ya, ada riya, ada israf gitu ya. Nah ya supaya kena apa supaya nggak kena. Nah ini kita usaha ya, kita istighfar tetap ya, minta ampun sama Allah atas ya ketidakhusyukan kita dan juga enggak kehadiran kita di dalam ya sholat. Hanya justru habis sholat itu Nabi suruh baca ban. Begitu kita salam, usap muka, apa tuh? Istighfar. Nabi suruh ya, bukannya alhamdulillah. Ya, semuka kita bilang Allahumma azhib hammi wal hazan. Ya Allah ilangin ya bingung dan duka cita saya nih di muka, supaya muka kita tuh orang lihat cerah aja, jangan lihat muka itu kerut aja ya. Karena apa ya? Karena kebingungan, karena duka cita ya, nggak punya duit kebingungan kan gitu, punya duit bingung juga kan gitu ya, nyebuangin. Jadi orang lihat tuh ya kita punya duit nggak punya duit enak cerah aja gitu tuh. Allahumma azhib hammi wal hazan, ya Allah buangin tuh nah gitu bingung lagi usap muka tuh. Nah habis itu baru kita istighfar. Nabi suruh baca tuh, Nabi baca istighfar tuh, astagfirullahalazim. Kalau Nabi sih bayangin khusyuk ya, teman Nabi ya tasri ngajarin kepada kita gitu. Dan kalau kita kan emang ngayab yang gitu, nah kita minta ampun. Kita lagi sembahyang kan, habis sembahyang lagi sembahyang pikiran kita kan kemana kan gitu ya. Nah gitu, nah istighfar kita, ya Allah ya saya kerjain sholat nih ya bukan benar-benar gitu kan. Padahal kita di awal tadi udah bilang inna sholati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah kan gitu ya, lillahi rabbil alamin. Begitu kita sembahyang Allahu Akbar, mana tahu dah. Begitu kita akhirin tuh sholat, nah itu kita istighfar dah, astagfirullahalazim ya. Ada orang kan yang nggak mau istighfar, katanya emang gue berdosa apaan? Ini nggak punya dosa gitu ya. Kita bilangin istighfar, bukannya apa, bukan alhamdulillah. Lah emang dosa apaan? Habis sembahyang nggak berdosa ya. Emang secara zahir kagak ada. Kita di masjid, di musala umpama kan gitu sembahyang, nah kan nggak ada, tapi batin kita nih, hati kita kan Allah bilang tuh aqimis sholat li zikri, kerjain sholat buat ingat sama saya. Kita nggak ingat, bukan ingat sama Allah gitu. Nah jadi begitu kita salam minta ampun sama Allah, ya Allah nih kesalahan saya, kelemahan saya kan gitu. Saya perbuatan saya ini di hati gitu. Terus Susah tuh ngilangin itu. ya istighfar, dengan banyakin istighfar
kita banyakin istighfar, nah nanti itu ya Allah katakan, nah apa dengan dosa-dosa yang kita ya berbuat kesalahan sama Allah, jadi nanti kan Allah ampunin. Nah kalau dengan Allah ampunin tuh ya berarti kan Allah ganti gitu ya, perbuatan yang jelek tuh nanti Allah ganti dengan perbuatan yang bagus. Jadi yang tadinya kita nggak khusyuk bisa jadi khusyuk gitu. Orang kita ulah dengan bulu nih gitu. Ya iya, itu kan namanya kekotoran hati kita. Gitu ya, kita ada punya di hati kita, karena penyakit-penyakit yang ada di hati kita itu ya. Ya, kita minta ampun sama Allah biar Allah ya maafin apa semua gitu. Kalau habis sholat nih ya gitu. Nah kalau di luar sholat, kalau kita mau minta apa tuh membersihin hati itu dengan banyakin baca zikir la ilaha illallah. Karena dengan zikir la ilaha illallah tuh, dengan kita banyak zikir la ilaha illallah, itu hati kita nanti jadi bersih. Karena zikir la ilaha illallah itu akan ngilangin sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam hati kita. Ya, sifat hasud, dengki, ya gitu, ujub, apa semua tuh yang jelek-jelek, itu dengan la ilaha illallah, wis. Hanya kita dianjurin tuh oleh fuqaha, ya, oleh ahli-ahli fikih, kalau kita habis sembahyang tuh pagi dan sore, ya, habis sembahyang umpama maghrib atau asar sore, nah pagi subuh itu baca la ilaha illallah, ya 300, itu, ya, itu yang udah biasa kita bawa, gitu dikurangin, iya, itu, ya, 300 itu dulu fuqaha itu, hanya dulu kan guramat kalau di masjid kan. Sembahyang subuh itu 300, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullahnya 100, nah la ilaha illallahnya 200, nah baru selesai itu baru ya, ginari ini baru selesai ya keluar dari masjid. Nah kalau sekarang la ilaha illallahnya berapa biji? 100. Iya 100 digabung, yang gitu masih gelap aja udah pulang. Gitu. Kalau dulu nungguin tuh terang gitu, gitu. Emang fuqaha ajarin gitu. Ya, kita jangan kurang dari 300. Itu maksudnya buat ngilangin. Karena penyakit hati itu, ya, sifat-sifat yang jelek itu bisa hilang dengan kalimat itu. Nggak bisa dengan yang lain. Ya, kali kita banyak baca Quran, kagak. Ya, bahkan dengan banyak baca Quran tuh Allah kata, "Fawailun lil qasiyati qulubuhum ya bi zikrillah." Bakal tambah tuh. Ya, celaka tuh buat orang-orang yang hatinya keras itu dibaca Quran. Ya, orang yang hatinya keras dibaca Quran, bukannya bikin tambah. Bukan jadi apa tuh, jadi hilang, bakal nambah. Ya, keras, nambah jelek. Hah? Nah iya, gitu. Nanya buat ngilangin itu yang Nabi kata tuh. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, artinya bersihin, baruin. Ya itu jadi itu kan baruin. Kalau dibaruin kan dibersihin. Ya, dibersihin tuh hati kamu dengan ucapan kalimat la ilallah. Ini fuqaha tuh ahli fikih suruhin kita baca 300. Nah, kalau mau ikutin orang ahli kaum, ya tasawuf berapa? Ya, 12.000. Ya, seharian. Ya, gitu. Ya 12.000 tuh bacanya. Gitu. Tuh dengan kita tuh mulazamahkan tuh gitu tuh, ya nanti hati kita jadi hilang tuh sifat-sifat yang tadinya tuh hasud, dengki sama orang gitu, ya kesel apa semua tuh, ujub, riya, yang begitu tuh nanti hilang, ya dengan ya zikir itu la ilaha illallah tuh, gitu, ya tuh ahli kaum, makanya semua tarekat-tarekat tuh yang ada itu semua awalnya tuh dengan pakai itu. Ya, pakai la ilaha illallah. Bukannya ada orang yang masuk tarekat tuh, tarekat mana aja? Naqsabandiyah, Idrisiyah, Saziliyah, ya, Tijaniyah, apanya semua tuh, ya, dilatih tuh apa? Baca itu. Ya, baca apa tuh? Ya, la ilaha illallah banyakin. Kenapa membuangin nih? Itu nggak bisa dihilangin dengan zikir-zikirnya lain. Semua tuh tarekat-tarekat gitu. Pakainya gitu ya. Jadi pakai la ilaha illallah tuh terus gitu, ya. Gitu. Nah, nanti lama-lama tuh gitu. Nah, ntar kalau udah bersih, nah baru nanti zikir yang lainnya. Kan ada zikir la ilaha illallah, ada zikir Allah, ada lagi yang ketiga nanti hu gitu. Kok kita kan baca 3 semua kan Cep ya. Cari dah buat ngingetin gitu. Kalau kita kan habis subuh tuh biasanya gitu kan. Nggak ada kan? Hah? Hunya nggak ada.
Oh, hu-nya nggak ada. Soalnya dia nggak ngerti hu-nya apaan. Lu kan dibaca dulu 5 kali. Dibaca 5 kali dulu. Hu. Hah? Nggak hu dah. Apaan hu maksudnya? Itu. Padahal hu itu kan kalimat huwa Allah takdirnya. Artinya huwa gitu. Ya, jadi la ilaha illallah Allah Allah huwa la ilaha illahu huwa tuh. Jadi hu gitu ya. Nah, gitu tingkatan-tingkatan nanti ya orang yang zikir-zikir begitu. Tuh buat bersihin gitu ya. Nah, kalau udah bersih, nah baru nanti masuk sifat-sifat yang bagus, yang jelek hilang ya, masuk yang bagus gitu ya. Itulah ya latihan itu ya para fuqaha ya, ahli fikih dan ahli tasawuf. Kalau ahli fikih kasih nggak banyak-banyak 300 lah ya, tiap hari baca ya pagi sore. Nah ya kalau tasawuf ya banyakan ya 12.000 gitu. Nah tinggal pilih dah yang mau. Yang 3. Hah? Yang 3. Yang 3 aja dah. Yang gampangan. 3 kalau benar sih nggak apa-apa. Ya, gitu. Ya, kalau yang 3 tuh yang benar bacanya biar apa gitu, ya. Itu. Panjangin kan gitu kan Nabi Rasulullah tuh selalu bilang apabila kita nyebut kalimat la ilaha illallah wa maddaha, Nabi kata maddaha, panjangin. Ya, 3 biar panjang. Kalau kita banyak baca kan cukup tuh la ilaha illallah kan gitu. Ya, banyak. Ya, nah kalau dikit tuh paman la ilaha illallah. Nah, itu madnya biar panjang. Itu. Ya, gitu. Ya. Panjang sih cuma sambil kesal kan. Terus la ilaha illallah kesel karena ada orang yang Orang ngabisin panjangin. Orang ngabisin panjangin baru. ngabisin. Gitu. Nah itulah ya. Nah ya bersihin tuh hati kita tuh lah ya. Nah ini ya anjuran ya supaya kita dalam ibadat nih jangan ya kemasukan ya sesuatu yang dapat membatalkan pahala ibadat kita nih, yaitu ya riya tuh. Ya, karena riya nih dengan riya ini ya habis tuh batal. Karena orang yang berbuat ibadat tuh riya, nanti begitu dia ketemu sama Allah, ya Allah nggak sediain tuh. Begitu kita ketemu Allah, ya Rabb, kita bilang mana pahala ibadat saya dulu yang saya zikir, saya sholat, saya ngaji, saya ini semua mana? Apa jawab Allah? Dulu kan kamu dan apa? Ya tujuannya minta apa? Ya gitu. Kamu zikir supaya orang perhatiin, udah kan? Ya orang udah perhatiin, gitu. Udah dulu udah dibayar, jadi disuruh nggak ada. Ya gitu. Ya kita ibadat, kita rajin, ya supaya orang cium tangan, ya gitu. Nah iya, nah udah kan gitu kata Allah. Udah kan orang pada cium tangan sama lu kan, yang gitu. Karena kita orang soleh kan, ya gitu. Ya kita orang soleh, rajin ibadat. Ada orang ketemu sama kita kan. Ya, cium salam, ya, gitu, ya, nanti gitu, udah kan, itu nggak ada di sono, itu kalau orang yang, ya, niat itu apa tuh ibadatnya begitu, ya, apa tuh capek-capekin gitu di dunia tuh, ya, kita ibadat begitu, tapi nilainya kagak ada gitu, ya. Hanya jauhin dah yang begini nih, ya sifat-sifat yang begini lepas saja, ya. Jadi orang yang biar kata yang namanya ikhlas itu mad'uhum wa zammuhum sawa itu ya, yang dikatakan tuh dalam kitab Kifayatul Atqiya tuh gitu. Tandanya tuh orang itu apa tuh ikhlas, ya mad'uhum wa zammuhum sawa, orang puji, orang cela sama aja, ya sama dia tuh nggak ada bedanya. Orang puji kita nggak girang, orang celak kita nggak kesel. Udah itu namanya ikhlas. Susah. Itu, hah? Ya iyalah jelas. Jelas susah gitu. Kalau kita kan orang puji girang. Iya begitu orang puji girang kita. Orang celak ya marah-marah kita nyap-nyap gitu. Oh, ya. Kita dikata lu Cap nggak pernah tarawih Cap.
Wah, kesel lah. Iya, emang kalau mau terawih gue bilangin lo, gitu. Kesel gitu. Emang kalau gue terawih gue bilangin lo, gitu. Ya, kan kesel, gitu. Kalau dibilang lo rajin banget mancap lo, ya bisa terawih, sembahyang apa semua, ya ngangkak gitu. Iya, siapa dulu kan gitu. Gitu. Tuh ya. Nah ini yang begini nih, gitu. Jadi kalau kita namanya ikhlas terserah dah. Gitu ya. Nah pokoknya orang mau puji kayak kapal udah nggak ada yang gitu. Atau juga dibilang tuh di dalam kitab apa Kifayatul Atqiya ya gitu ya, yang namanya ikhlas itu ada orang sama binatang sama gitu. Jadi kalau kita ibadat nih ada orang gitu nggak berubah begitu ya, nggak kali dirapiin dibagusin, kagak, udah begitu aja. Sama dengan adanya binatang, kita lagi ngaji nih, gitu, ada kucing liwat, gimana? Ya kali gitu, kita begitu ada kucing liwat kita kencengin suara. Ya kenapa kucing liwat nih, nyengin suaranya, ya gitu, agak kan? Begitu ada orang liwat, ya dikencengin, tuh ya, berarti beda kan? Tuh ya, ya awas hati-hati. Ya, yang namanya tuh ya ikhlas dengan ya, nah riya tuh. Nah, tuh ya ini ya kerjaan semua kerjaan atih gitu ya. Nah, habis itu ya, nah masalah ya, nah, adab-adab di dalam ya salat nih ya. Jadi dari sunah-sunah yang tuh ya disebutkan tuh ada 40 macam. Nah, ditambah lagi dengan anjuran untuk supaya ya ikhlas di dalam ibadat nih. Nah, waya betulus sholatu ya, waya betulus sholata al kalamu ya, batal tuh sholat dengan ngomong ya. Kalau kita lagi sholat kita ngomong batal sholat kita tuh ya, gitu ya. Waya betulus sholata al kalamu tuh ayu kalamil ay kalamul basari, yang disebut tuh kalam di sini ngomong omongan manusia. Ghairal zikri wa doa, selain daripada zikir dan doa. Kalau kita lagi sholat tuh kita berzikir baca subhanallah itu nggak batal kan gitu ya. Nah zikir atau doa Allahumma kan gitu ya. Nah itu nggak apa-apa itu ya. Kita lagi sembahyang nih kelupaan tuh kita i'tikaf, kita niat tuh nawaitul i'tikaf apa gitu, boleh nggak batal ya, karena itu apa, ibadat ya. Kita masuk ke masjid nih kelupaan ya, begitu udah masuk sono lah gua niat i'tikaf lagi sembahyang tuh ya, umpama kita sembahyang Allahu Akbar kabira gitu, jadi ingat lah gua niat i'tikaf, nah niat aja situ ya, kita zahirin juga nggak apa-apa nawaitul i'tikaf apa itu ya. Nah kalau puasa sih jangan. Ya, lagi sembahyang Allahu Akbar itu ya, ntar sembahyang apa Jumat itu ingat lah kok gue semalam nggak niat ya, nggak boleh nawaitu. Oh, din itu ya, itu ya. Nah, kecuali kalau kita taklid kepada Abu Hanifah, ya. Kalau taklid Abu Hanifah masih boleh, ya. Kelupaan nih, niat semalam. Nah, udah niat Abu Hanifah bolehin tuh, ya. Yang penting sebelum lohor, ya, niat. Jadi, ya meskipun siang, karena Abu Hanifah tuh nggak menentukan bahwa niat puasa itu harus malam. Gitu ya, boleh siang gitu. Nah kalau kita ini Imam Syafi'i kalau puasa sunat boleh ya siang gitu. Dari pagi nih kita belum makan belum apa gitu ya, gitu tungguin dah nyampe dekat lohor nggak dapat apa-apa juga. Udah dah puasa dah. Nah jadi udah ya sunat itu ya, habis nungguin nyari makanan ya nggak ada. Nah ada lohor kan tanggung ya. Ya, dari dekat lohor nih, di jam 11 nggak ada juga dah. Ya tiduran, ntar bangun asar kan. Ya, gitu. Kalau apa puasa wajib nggak boleh kita Imam tapi Abu Hanifah boleh. Tuh ya, jadi kalau yang namanya zikir doa itu boleh. Ya, kita apa tuh kita ucapkan dalam salat itu nggak membatalkan. Al-jaizi itu zikir dan doa yang boleh ya gitu. Artinya tuh emang yang bukan terdiri daripada kemaksiatan gitu. Walau ata bihima bil ajamiyah ma'a isanihi al arabiyah ya, kalau orang itu baca doa atau zikir dengan bahasa ajam bukan bahasa Arab gitu, sedangkan dia itu bisa bahasa Arab, kita bisa baca doa nih pakai bahasa Arab kita baca ya, pakai bahasa Indonesia dah bahasa kita gitu sajam
gitu ya. Aula atau emang dia nggak bisa tuh bahasa Arab, dia dipakai bahasa ajam nih. Ma'isanihi sedangkan dia itu ya bagus bisa tuh ya bahasa Arab. Waqadih tara'ahu sungguhnya dia merusaknya tuh ya, keduanya tuh merusaknya salatnya tuh ya. Gitu ya. Itu nggak boleh. Berarti kalau kita bisa pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa ya Indonesia dah, kita minta Allahumma ya Allah gitu kan, kita minta gitu ya Allah berikanlah kepada saya Rabbana atina, kan kita bisa tuh baca begitu ya Allah berikan pada saya, kita bacanya ya Allah berikanlah kepada saya. Nah gitu tuh kan bahasa ajam, kita bisa Indonesia, itu batal, rusak tuh buat kita ya. Nah ya karena apa, kita bisa bahasa Arab itu ya. Nah gitu ya. Nah, ya taruh aku tuh au bidoain manzumin atau doa-doa yang telah disusun nih gitu ya. Nah, doa yang disusun au muharramin atau doa yang haram, batalat sholatuhu, itu batal. Jadi kalau kita berdoa nih gitu kan ya Allah ya gitu ya si Ano tuh ya gitu biar dicelaka gitu gitu ya kita sumpahin gitu ya, gitu tuh doa yang haramin ya, atau doa yang ya yang disusun oleh manusia itu gitu ya, yang enggak apa tuh bukannya dalam bilangan zikir atau apa gitu. Nah itu batal gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa tuh bahasa ajam itu jangan diucapin ya, dalam hati aja ya. Umpama kita sujud nih, kita punya hajat ya gitu, kita kayak bahasa Arab kita nggak bisa kan, kita minta sama Allah, kita sujud gitu. Nah ya sujud lama, kita minta pakai bahasa kita ya Allah. Apa yang terlintas tuh di hati kita minta pengen gitu. Tapi jangan bahasa gitu ya Allah saya pengen supaya punya duit banyak gitu. Ya jangan, ya itu jangan pakai bahasa itu. Ya. Nah pakai bahasa Arab. Nah kalau di hati kita boleh. Ya karena itu kita nggak ucapin ya di hati kita ya. Nah tuhnya gitu tuh. Ya, haram batalat amdan sengaja ya diucapin begitu tuh, walau kana husuluhu ya bikurhin, sekalipun hasilnya terjadinya itu dengan paksaan tetap batal ya. Kita lagi sembahyang dipaksain ayo lu ngomong nggak kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu juga dibacain, itu baca nih doa nih lagi kita lagi sembahyang gitu, jujukin tulisan kertasnya lu baca yuk gitu ya, kan dia dipaksa tetap batal katanya gitu, bikurhin tuh ya gitu. Au bukain atau kita ya doa dengan sambil nangis ya gitu ya, kita nangis lah, kita sedih gitu ya karena nggak punya duit mau lebaran ya, ini baru sujud kita nangis pakai bahasa kita gitu ya gitu ya Allah gimana sih nih ya. Nah nangis tuh ya batal tuh gitu, bukain gitu. Walau li amril akhirati, sekalipun untuk urusan akhirat ya, gitu doanya tuh pakai bahasa ya kita nih gitu ya Allah saya pengen banget dimasukin surga nih ya, pengen ketemu bidadari kan gitu ya. Nah kayak bahasa kita gitu ya. Nah itu ya. Nah, au nafhin atau sambil napas itu ya, menghembus tuh gitu ya, dinangis apa di doa tuh ya, sambil kalau kita terseduh-seduh lah gitu ya. Nah gitu. Nah kalau pakai bahasa tuh ya gitu ya gitu. Au aninin ya gitu, atau dengan merintih ya, anin ya merintih itu. Au dohkin au tanah nuhin, atau juga sambil ketawa atau sambil dehem-dehem tuh ya. Jadi kalau kita dehem-dehem tuh dalam sholat itu keluar dengan ya huruf-huruf yang dapat membatalkan, batal sholat kita gitu ya. Kita kan dehem tuh ehem gitu ya. Nah itunya. Nah itu ya, walau biharpa ini, sekalipun kita bacanya tuh ya kita ngomongnya dengan dua huruf katanya ya, kalimatnya tuh dua huruf doangan ya gitu ya. Walau ya dua huruf tuh gitu, wa in tawala ya, kalau dua huruf itu nyambung gitu ya. Nah ya gitu ya, berarti dua huruf kan wah gitu
ya kan 2 huruf tuh, wau sama alif, wah gitu, ya gitu, ya. Nah itu batal, gitu. Pelancopan, San. Hah? Sekalipun pelancopan. Kalau kelancopan enggak, karena itu ya, itu doruri, ya, bukan apa tuh sabkulisan, ya, jadi bukan ikhtiar kita, ya, bukan kerjaan kita. Kalau ini kan kerjaan emang kita ngucapin begitu, itu ya. Nah kalau itu kita dengan sabkulisan tuh kita nggak sadarin, nah tahu-tahu kita ngomong aja, ya, gitu. Ya, umpama kita lagi lirik gitu, kita bayang atau lagi mau sujud ada batu, kayak itu kan sakit tuh, bilang aduh, ya, kan gitu, ya. Nah itu nggak batal gitu, karena itu itirari, ya, bukan ya. Kalau kita apa tuh, karena yang sengaja yang kita ucapin gitu, ya, gitu, ya, tuh ya. Wantawalaya wa illam yufida, sekalipun 2 huruf itu enggak faedah, artinya enggak bisa orang paham, enggak ngerti. Apaan tuh bilang wah gitu diganggu gitu. Apaan? Ya. Kan gitu kan? Nah, tetap itu batal. Lagi sholat begitu, ya. Nah, artinya wa illam yufida tuh, ya, sekalipun enggak ya, faedah enggak paham. Li anna aqalla yabni alaihil kalam, ya, begitu ghaliban harfani, karena umumnya tuh paling sedikit tuh terjadinya ucapan itu dari 2 huruf, ya. Karena kalau kita ngomong tuh omongan kita biasanya enggak keluar dari dua huruf gitu katanya, ya. Hanya kalau kita ngomong dalam sholat tuh 2 huruf itu batal katanya, gitu, sekalipun enggak dipaham. Liban harpani 2 huruf, au bi harfin mufhimin, atau kita ngomong 1 huruf tapi orang paham, ya. Kita lagi sembahyang nih, kita ngomong kan 1 huruf nih, hurufnya 1 gitu, seperti mana, seperti di sini dibilang kapi gitu, ya. Nah kapi itu kapnya seperti pi gitu, ya, itu kita lagi sembahyang, ya, ada yang namanya opi liwat gitu, yang gitu, yang kita panggil pi, nah dia nengok, kan dipaham tuh, kan 1 huruf, ya, gitu, ya, gitu. Hakim lagi sembahyang, anaknya opi, ada, ya, gitu, diliwat dipanggil hakim pi, gitu, nah nengok dia, gitu, batal. Kenapa? Paham dia, gitu, karena itu kalimat pi itu, ya, kalimat fi'il amr kan, ya, dari wapa ya pi, ya. Begitu, ya, fi'il mu'tal lafif mafruk gitu kan. Fi'il mu'tal lafif mafruk tuh, ya, kalau amarnya tinggal huruf sohenya wapa ya pi, ya. Nah amarnya pi, ya, itu, ya, asal wapi tuh, ya. Nah kita panggil tuh orang pi gitu, nanti nengok gitu, ya, paham. Nah tuh, ya, jadi wapa ya pi tuh, ya, itu fi'il mu'tal atau ki, ya, itu panggil ki gitu, ya, orang tahu apaan, tahu saya uki gitu, gitu, ya. Nah itu, ya, itu paham orang, kenapa ki gitu, ya, nengok dia, itu kalimat 1 huruf itu mufhim, ya, karena dari wako yaki, ya, ku anfusakum, ko wako ki, ya, kiyaku, ya, Allah bilang ku anfusakum, ya, gitu, ya, daripada wako yaki, ya, wikoyatan, gitu, ya. Nah gitu, ya. Nah wa'i, ya, kita bilang i, ya, si pi lagi liwat, panggil nengok i, ya. Nah, ya, itu dari wa'a ya'i, ya, itu kalimat itu, ya, meskipun 1 huruf, ya, tapi kalimat, ya, wa'a ya'i, i, ya, amarnya itu, ya, wa'a ya'i itu, ya. Nah terus lagi li gitu, ya, min wala yali, ya, walia, ya, wala yali li gitu, ya, itu, ya, wati, ya, min wato yati, ya, wati'ah, ya, injak gitu artinya, ya, wato yati itu, ya, wati. Nah li'annahu kalamun tamun, karena ini semua kalamun tam, nah itu ucapan yang sempurna, yang orang paham, ya. Jadi kita ucapin gitu, orang yang namanya betulan itu kan dia nengok Pak,
Ya nengok, panggil gitu, dipaham tuh ya. Hanya batal tuh. Bahkan cuma satu huruf ya, tapi ya orang itu paham ngerti gitu ya. Nah, gitu ya. Kalamun tamun lugatan wa urfan, baik dalam sisi ya lugat bahasa atau menurut uruf gitu ya. Yang menurut uruf tuh ya artinya menurut adat umumnya tuh. Nah, kalau orang yang namanya ya Ali kan kita ngomong panggil li kan dinengok Pak. Gitu, pi ya. Nah, dinengok kan itu secara adatan. Nah, ya secara lugatan tuh ya artinya ya ngerti dah ya gitu ya. Nah, urfan tuh wa in akhta'a bi hazfi ha isakna, sekalipun salah di sini katanya dengan membuang huruf ya hamzah huruf ya hak saktahnya tuh, hak akhirnya kan mestinya waqo yaki ki ada haknya tuh ya. Nah, ini kita nggak pakai buang ada hamzahnya nggak ada haknya ya kan, hanya mestinya ki gitu ya. Nah gitu ya kan, kalau dalam bahasa kan kalau ki artinya kihi kan gitu, jagain dia gitu kan. Nah gitu kita buangin tuh haknya ki gitu ya, kita ngomongin gitu. Sekalipun tuh ya dalam sisi ya pengertian tuh nggak apa dibuangin haknya itu ya nggak sempurna. Nah tapi orang paham gitu ya, gitu ki gitu mestinya ada haknya, kita bilang ki aja gitu ya. Tuh ya wa in akhta'a tuh ya, sekalipun ada kesalahan di sini dengan hazfu tuh ya, dengan membuang hak saktahnya tuh ya. Jadi kalau kita ucapin nih lagi imbayang sengaja kita ucapin dua huruf tuh ya itu batal ya, atau juga satu huruf tapi orang paham mengerti tetap itu batal ya, sengaja gitu ya, sekalipun satu huruf gitu ya. Nah wana sian dan atau juga kita ngucapinnya nggak sengaja lupa gitu, anahu fi sholati, bahwa kita lupa nih kita lagi sholat ya, kita kelupaan ya, ada orang yang ya kita tahu tuh kita panggil gitu kayak hakim manggil anaknya, dia lagi cari mana nih Hiopi nggak ada kan gitu ya, begitu dilihat ada lagi sembahyang di kelupaan panggil pi gitu ya, ya nah gitu ya. Nah tuh ya lupa tuh saumnya nasian pisola kaan salima pihak, seperti dia salam karena lupa. Nah itu nggak batal ya, kita kelupaan baru tahiyat pertama ya kan mestinya naik tuh. Nah diri ini habis baca selawat assalamualaikum warahmatullah. Nah kan banyak tuh, bukan ini satu huruf kan, begitu lah kok gue salam ya nggak batal, naik lagi nggak jadi semula enggak ya, naik aja lagi itu. Kenapa? Itu lupa gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya kan salima pihi summa takallama, kemudian ya di ngomong tuh ya, habis dia salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ya. Nah di ngomong tuh ya sama temennya, lu dari mana kan gitu ya. Nah gitu mu'taqidan ikmalahu, dia yakin bahwa sholatnya udah sempurna nih ya, karena dirupa tuh ya dianggap kan udah sempurna nih, udah dibaca tasahud kan, salam dah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ya. Nah habis gitu tanya lu dari mana kan gitu. Nah inget lah kok baru dua ya, naik lagi itu ya, naik aja lagi gitu ya. Jadi nggak dari mula nggak ya gitu, karena itu lupa agak batal. Itu yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah tuh. Rasulullah pernah begitu karena ya, tapi kalau Rasulullah tuh nggak lupa. Rasulullah pernah tuh sholat zuhur ya 2 rakaat dia salam begitu ya. Nah begitu disalam tuh, nah sahabat-sahabat tuh pada bengong lah, kok udah salam aja baru 2 rakaat, Nabi lupa apa? Nabi kosor nih bayangnya, udah kan? Nah udah diem udah pada mises no. Nah akhirnya kan ada seorang sahabat Zulyadain tuh nanya, ya Rasulullah am kosarta am nasaita, ya Rasulullah nih sholat lupa dikosor apa lupa? Kau lupa apa dikosor nih? Nabi kata kullu ya, kulluhum lah ya, kulluhu lah ya, lah apa tuh ya, semuanya tuh lam yakun, semuanya itu enggak terjadi. Lupa juga enggak ya, kosor juga enggak, karena Nabi itu enggak pernah lupa orangnya. Karena apa? Nabi tasri
ya gitu ngajarin kita. Jadi kalau kita kelupaan tuh ya begitu caranya. Udah akhirnya Nabi bangun aja, tambahin tuh bayang 2 rakaat lagi, sahabat-sahabat ngikut baris lagi tuh. Padahal udah yang sono bisa balik lagi, nggak apa-apa itu, ya gitu, nggak membatalkan. Nah sembahyang lagi. Nah akhirnya Rasulullah kan di akhir baru sujud sahwi gitu. Ini tasrik ya Rasulullah ngajarin kita. Jadi kalau kita kelupaan tuh dalam sholat begitu ya jangan pakai dari mula awal gitu. Ya kecuali sih udah pulang ke rumah. Mungkin udah pulang di rumah kok udah disembahyang 2 rakaat. Ya jangan balik lagi ke langgar gitu. Ya harusnya balik lagi tadi gitu. Udah di semula udah kelamaan, kejauhan dah gitu ya. Nah inilah ya. Nah ya yang membatalkan salat kita tuh gitu in kasura samsin dah ya. In kasurat tuh sekalipun kalau lupa, sekalipun banyak katanya tetap enggak batal itu ya. Hah? Kalau gerakan itu nanti 3 kali gerakan. Kalau syarat enggak. Kalau gerakan yang ringan enggak. Kalau yang batal tuh kan gerakan fahisah, gerakan yang artinya yang ya benar-benar tuh kelihatan gerakan gitu. Tiganya masih tikus. Iya kalau tujuannya ini tikus ya berarti udah luar dari sholat. Iya. Niat itu kita harus paham nggak katanya? Niat apaan? Misalnya orang niat puasa kan nawaitu sama orang kan nggak ngerti. Nggak tahu artinya. Ya gitu, diniatan nawaitu sama qadin adawi. Artinya cuma pokoknya nawaitu. Iya, tapi kalau dia tahu bahwa nawaitu sama qadin itu niat puasa, jadi meskipun dia nggak tahu artinya, ini niat aja mari atiru sama jidu kan gitu. Ya nawaitu sama qadin ada fardhi sahri kan gitu. Ya udah, tapi ditahu bahwa itu niat udah jadi. Kalau di Jawa itu disambungkan. Iya. Nawaitu sama qadin niat ingsun arep puasa. Iya. Ya kayak niat apa niat ingsun. Terus sih ya amin aja juga nggak ngerti nyong sih. Hah? Iya. Kalau memang tuh kita niat itu udah jadi, ya gitu. Jadi dia baca tuh, tapi dia tahu bahwa ini adalah niat puasa. Jadi meskipun dia nggak tahu artinya, kan gitu. Tapi dia tahu itu niat puasa. Jadi, ya. Atau juga emang dia niat tuh dia apa? Dia mau nyaur nih, gitu. Niat, ya gitu. Dia mau ngapain? Mau nyaur, gitu. Nah orang tanya lu mau ngapain? Mau nyaur. Kalau nyaur ngapain artinya? Mau puasa. Jadi udah, gitu, ya. Gitu. Nah orang kalau nyaur mau ngapain? Ya nggak ada mungkin kalau orang nyaur tuh mau apa? Iya, mau mindo. nyaur tuh mau puasa gitu meskipun dikagak ya niat nawa itu gitu. Jadi gitu. Ya? Yang ini repot dikit antara tajamul sama tafakur tadi. Jadi intinya mungkin di hati kan itu ada. Iya kalau kita tuh tajamul kan ya kita kan apa tuh berhias diri apa juga rapiin diri dah ya karena ada sesuatu yang kita mau ketemuin. Nah kalau tafakur kan emang sengaja di hati kita tuh untuk membanggain ya menzahirkan bahwa kita ini ya nah orang yang apa dah ya sombong dah istilahnya gitu kita sombong. Nah itu namanya tafakur. Jadi kita tonjol-tonjolin, ya kita pakai pakaian yang cakep, yang bagus, ditonjol-tonjolin supaya orang ya tahu bahwa dia ini orang kaya, orang apa banyak punya duit gitu. Itu namanya tafakhur. Nah, ya. Nah, kalau umpama tadi tazayun sih dia teman ini aja karena ada teman mau ketemu teman ya pakailah pakaian ya. Iya, yang rapi, yang pantas gitu. Ya, mau kondangan, ya masih pakai kaos koblong aja kan gitu. Iya. Kalau prinsip biar sombong atas asal kesohor. Kesohor. Itu udah niatnya ria udah. Iya, bertakar asa kesohor.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min rahmatika fi amrina kullihi. Fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi zinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yantahi la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.